Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri cinta ke-133 di tanggal 10 Juni hari ini, Senin 10 Juni 2024. Dan permintaan dari Bro Wira minggu lalu minta mencarikan suta tentang perang. Selamat malam semua yang sudah bergabung. Jadi saya menemukan beberapa suta yang ada hubungannya dengan tema malam ini. Yang pertama saya akan bacakan dari Majjhima Nikaya nomor 56 kepada Upali, yaitu Upali Sutta. Seperti biasa pada saat saya baca, Bro dan Sis bila mau bertanya silakan, boleh diketikkan di komentar. Nanti saat saya nengok, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar dari Bro dan Sis. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Nalanda di hutan mangga Pawarika. Pada saat itu Niganta Nataputa sedang berada di Nalanda bersama sekumpulan besar para Niganta. Niganta ini adalah seorang Brahmana. Kemudian ketika seorang Niganta yang bernama Diga Tapasi telah menerima dana makanan dan telah kembali dari perjalanan itu. Setelah makan, ia pergi ke hutan mangga Pawarika untuk menemui Sang Bagawa. Ia saling bertukar sapa dengan Sang Bagawa. Dan ketika ramah tamah ini selesai, ia berdiri di satu sisi. Ketika berdiri di sana, Sang Bagawa berkata kepadanya, "Ada tempat duduk Tapasi, duduklah jika engkau menginginkan." Ketika hal ini dikatakan, Diga Tapasi mengambil tempat duduk yang rendah dan duduk di satu sisi. Kemudian Sang Bagawa berkata kepadanya, "Tapasi, berapa banyakkah jenis perbuatan yang digambarkan oleh Niganta Nataputa sebagai pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk?" Teman Gotama, Niganta Nataputa tidak menggunakan penggambaran perbuatan-perbuatan. Niganta Nataputa biasanya menggunakan penggambaran tongkat-tongkat. Kalau begitu Tapasi, berapa banyakkah jenis tongkat yang digambarkan oleh Niganta Nataputa sebagai pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk? Teman Gotama, Niganta Nataputa menjelaskan 3 jenis tongkat sebagai pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, yaitu tongkat jasmani, tongkat ucapan, dan tongkat pikiran. Bagaimanakah Tapasi? Apakah tongkat jasmani adalah satu hal, tongkat ucapan adalah hal lainnya, dan tongkat pikiran adalah hal lainnya lagi? Tongkat jasmani adalah satu hal Guru Gotama, tongkat ucapan adalah hal lainnya, dan tongkat pikiran adalah hal lainnya. Jadi muridnya Niganta Nataputa mengatakan tentang tongkat, bukannya tentang perbuatan. Dari ketiga jenis tongkat ini Tapasi yang dianalisa dan dibedakan sedemikian. Jenis yang manakah yang oleh Niganta Nataputa digambarkan sebagai yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk? Tongkat jasmani atau tongkat ucapan atau tongkat pikiran? Dari ketiga jenis tongkat ini, teman Gotama, yang dianalisa dan dibedakan demikian, Niganta Nataputa menggambarkan tongkat jasmani sebagai yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela. Apakah engkau mengatakan tongkat jasmani, Tapasi? Aku mengatakan tongkat jasmani, teman Gotama. Ditanya lagi sampai ketiga kali. Apakah engkau mengatakan tongkat jasmani, Tapasi? Aku mengatakan tongkat jasmani, teman Gotama. Apakah engkau mengatakan tongkat jasmani, Tapasi?
Aku mengatakan tongkat jasmani teman Gotama. Demikianlah Sang Bagawa membuat Niganta Diga Tapasi mempertahankan pernyataannya sampai 3 kali. Kemudian Niganta Diga Tapasi bertanya kepada Sang Bagawa, "Dan engkau teman Gotama, berapa banyakkah jenis tongkat yang digambarkan olehmu sebagai pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk?" Tapasi, Sang Tathagata tidak menggunakan penggambaran tongkat-tongkat. Sang Tathagata biasanya menggunakan penggambaran perbuatan-perbuatan, yaitu karma. Kalau begitu teman Gotama, berapa banyakkah jenis perbuatan yang digambarkan olehmu sebagai pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk? Tapasi, aku menggambarkan 3 jenis perbuatan sebagai pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, yaitu perbuatan jasmani, perbuatan ucapan, dan perbuatan pikiran. Bagaimanakah teman Gotama? Apa dibalikin nih sama si Tapasi ini? Bagaimanakah teman Gotama? Apakah perbuatan jasmani adalah satu hal, perbuatan ucapan adalah hal lainnya, dan perbuatan pikiran adalah hal lainnya? Perbuatan jasmani adalah satu hal, Tapasi. Perbuatan ucapan adalah hal lainnya, dan perbuatan pikiran adalah hal lainnya lagi. Dari ketiga jenis perbuatan ini teman Gotama, yang dianalisa dan dibedakan demikian, jenis yang manakah yang olehmu digambarkan sebagai yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, perbuatan jasmani atau perbuatan ucapan, atau perbuatan pikiran? Dari ketiga jenis perbuatan ini Tapasi, yang dianalisa dan dibedakan demikian, aku menggambarkan perbuatan pikiran yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan perbuatan jasmani dan perbuatan ucapan tidak terlalu tercela. Apakah engkau mengatakan perbuatan pikiran teman Gotama? Aku mengatakan perbuatan pikiran, Tapasi. Apakah engkau mengatakan perbuatan pikiran teman Gotama? Aku mengatakan perbuatan pikiran, Tapasi. Apakah engkau mengatakan perbuatan pikiran teman Gotama? Aku mengatakan perbuatan pikiran, Tapasi. Demikianlah Niganta Diga Tapasi membuat Sang Bagawa mempertahankan pernyataannya sampai 3 kali. Dan setelah itu ia bangkit dari duduknya dan pergi menghadap Niganta Nataputa. Pada saat itu, Niganta Nataputa sedang duduk bersama sejumlah besar umat awam dari Balaka yang dipimpin oleh Upali. Dari kejauhan, Niganta Nataputa melihat kedatangan Niganta Diga Tapasi dan bertanya kepadanya, "Dari manakah engkau datang di siang hari ini, Tapasi?" "Aku datang dari kediaman Petapa Gotama yang mulia." "Apakah engkau berbincang-bincang dengan Petapa Gotama, Tapasi?" "Aku berbincang-bincang dengan Petapa Gotama yang mulia." "Seperti apakah perbincanganmu dengan beliau, Tapasi?" Kemudian Niganta Diga Tapasi menceritakan kepada Niganta Nataputa keseluruhan pembicaraannya dengan Sang Bagawa. Ketika hal ini dikatakan, Niganta Nataputa berkata, "Bagus, bagus, Tapasi." Niganta Diga Tapasi telah menjawab pertanyaan Gotama seperti seorang siswa yang telah diajarkan dengan baik, yang memahami ajaran gurunya yang benar. Apalah artinya tongkat pikiran yang halus bila dibandingkan dengan tongkat jasmani yang kasar? Dipikirnya Niganta Nataputa yang paling ini tercela adalah tongkat jasmani. Sebaliknya tongkat jasmani adalah yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela. Ketika hal ini dikatakan,
perumah tangga Upali berkata kepada Niganta Nataputa, "Bagus, bagus Yang Mulia." Di pihak Diga Tapasi, Yang Mulia Tapasi telah menjawab Pertapa Gotama seperti seorang siswa yang telah diajarkan dengan baik, yang memahami ajaran gurunya yang benar. Apalah artinya tongkat pikiran yang halus bila dibandingkan dengan tongkat jasmani yang kasar. Sebaliknya, tongkat jasmani adalah yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk. Sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela. Sekarang Yang Mulia, aku akan pergi dan membantah doktrin Petapa Gotama berdasarkan pada pernyataan ini. Jika Petapa Gotama di hadapan buku mempertahankan apa yang beliau pertahankan di hadapan Yang Mulia Diga Tapasi, maka bagaikan seorang kuat mencengkeram seekor domba jantan berbulu lebat pada bulunya dan menariknya berputar. Demikian pula dalam perdebatan itu, aku akan menarik Petapa Gotama ke sana dan menarik beliau ke sini dan menariknya berputar. Bagaikan seorang pembuat minuman keras yang kuat dapat melemparkan sebuah saringan minuman besar ke dalam tangki air yang dalam, dan dengan memegang salah satu ujungnya, menariknya ke sana dan menariknya ke sini dan menariknya berputar. Demikian pula dalam perdebatan ini, aku akan menarik Petapa Gotama ke sana dan menarik beliau ke sini dan menariknya berputar. Bagaikan seorang pengaduk minuman keras yang kuat dapat memegang tepi saringan dan menggoncangnya ke bawah dan mengguncangnya ke atas dan mengguncangnya ke segala arah. Demikian pula dalam perdebatan itu, aku akan mengguncang Petapa Gotama ke bawah dan mengguncang beliau ke atas dan mengguncang beliau ke segala arah. Dan bagaikan seekor gajah yang berumur 60 tahun akan mencebur ke dalam kolam dan menikmati permainan mencuci rami. Demikian pula aku akan menikmati permainan mencuci rami dengan Petapa Gotama. Yang Mulia, aku akan pergi dan membantah doktrin Petapa Gotama berdasarkan pada pernyataan ini. Sombong kali ya bro dan sis ya Upali ini. Pergilah perumah tangga dan bantahlah doktrin Petapa Gotama berdasarkan pada pernyataan ini. Karena apakah aku sendiri atau Niganta Diga Tapasi atau engkau sendiri harus membantah doktrin Petapa Gotama? Ketika hal ini dikatakan, Niganta Diga Tapasi berkata kepada Niganta Nataputa, "Yang Mulia, aku tidak setuju perumah tangga Upali mencoba untuk membantah doktrin Petapa Gotama, karena Petapa Gotama adalah seorang penyihir dan menguasai sihir pengalihan keyakinan yang dengannya beliau mengalihkan keyakinan para penganut sekte lain." Lucu ya, ini pernyataan ini dikiranya penyihir Sang Buddha Gotama itu. Tidak mungkin Tapasi, tidak mungkin terjadi bahwa perumah tangga Upali akan menjadi siswa di bawah Petapa Gotama. Tetapi mungkin saja dapat terjadi bahwa Petapa Gotama akan menjadi siswa di bawah perumah tangga Upali. Pergilah perumah tangga dan bantahlah doktrin Petapa Gotama berdasarkan pada pernyataan ini. Apakah aku sendiri atau Niganta Diga Tapasi atau engkau sendiri harus membantah doktrin Petapa Gotama? Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, Niganta Diga Tapasi berkata kepada Niganta Nataputa, "Yang Mulia, aku tidak setuju perumah tangga Upali mencoba untuk membantah doktrin Petapa Gotama, karena Petapa Gotama adalah seorang penyihir dan menguasai sihir pengalihan keyakinan yang dengannya beliau mengalihkan keyakinan para penganut sekte lainnya." Jadi pada masa itu Buddha Gotama berhasil menjelaskan ajaran-ajaran beliau
sehingga orang-orang banyak yang beralih dari Brahmana menjadi pengikut beliau. Ini sebabnya mengapa dikatakan Petapa Gotama adalah seorang penyihir. Ini lucu banget ini. Terkadang kalau kita membaca sutta saya suka ketawa sendiri karena seringkali seperti ini, lucu saja pernyataan-pernyataan seperti ini. Baik yang mulia, perumah tangga Upali menjawab, dan ia bangkit dari duduknya. Dan setelah bersujud kepada Niganta Nataputa dengan Niganta Nataputa di sisi kanannya, artinya menghormat ya kalau pakai sebelah kanan, ia pergi mendatangi Sang Bagawa di hutan Mangga Pawarika. Di sana, setelah bersujud kepada Sang Bagawa, ia duduk di satu sisi dan bertanya kepada Sang Bagawa, "Yang mulia, apakah tadi Niganta Diga Tapasi datang ke sini?" "Tadi Niganta Diga Tapasi datang ke sini, perumah tangga." "Yang mulia, apakah engkau berbincang-bincang dengannya?" "Aku berbincang-bincang dengannya, perumah tangga." "Seperti apakah perbincanganmu dengan yang mulia?" Kemudian Sang Bagawa menceritakan kepada perumah tangga Upali keseluruhan pembicaraannya dengan Niganta Diga Tapasi. Ketika hal ini dikatakan, perumah tangga Upali berkata kepada Sang Bagawa, "Bagus, bagus. Yang mulia di pihak Tapasi, Niganta Diga Tapasi telah menjawab Petapa Gotama seperti seorang siswa yang telah diajarkan dengan baik, yang memahami ajaran gurunya dengan benar. Apalah artinya tongkat pikiran yang halus bila dibandingkan dengan tongkat jasmani yang kasar? Sebaliknya, tongkat jasmani adalah yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela." Ini pandangan orang-orang Brahmana. Lalu Sang Bagawa berkata, "Perumah tangga, jika engkau akan berdebat dengan berdasarkan pada kebenaran, maka kita mungkin akan terlibat dalam perbincangan mengenai hal ini. Aku akan berdebat dengan berdasarkan pada kebenaran yang mulia. Mari kita berbincang-bincang mengenai hal ini. Bagaimana menurutmu, perumah tangga? Di sini beberapa Niganta mungkin mengalami kesusahan, menderita dan sakit keras dengan penyakit yang membutuhkan perawatan dengan air dingin yang tidak diperbolehkan oleh sumpahnya, dan ia akan menolak air dingin walaupun menginginkannya, dan hanya menggunakan air panas yang diperbolehkan, dan dengan demikian menjaga sumpahnya secara jasmani dan ucapan. Karena tidak mendapatkan air dingin, maka ia akan mati. Sekarang perumah tangga, di manakah Niganta Nataputa menggambarkan kelahiran kembalinya terjadi? Yang mulia, ada para dewa yang disebut pikiran terikat. Ia akan terlahir kembali di sana. Mengapakah? Ketika ia mati, ia masih terikat oleh kemelekatan dalam pikiran. Perumah tangga, perhatikanlah bagaimana engkau menjawab. Buddha suka seru juga nih, lucu nih saat beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa yang engkau katakan belakangan tidak selaras dengan apa yang engkau katakan sebelumnya. Juga apa yang engkau katakan sebelumnya tidak selaras dengan apa yang engkau katakan belakangan. Namun engkau membuat pernyataan ini, "Aku akan berdebat dengan berdasarkan pada kebenaran yang mulia." Maka marilah kita berbincang-bincang mengenai hal ini. Yang mulia, walaupun Sang Bagawa telah berkata demikian, namun tongkat jasmani adalah yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela, masih mempertahankan pandangan kelirunya. Bagaimana menurutmu, perumah tangga? Di sini beberapa Niganta mungkin terkendali dengan 4 pengawasan,
terkekang oleh segala jenis pengekangan, terjepit oleh segala pengekangan, tercuci oleh segala pengekangan, dan dituntut oleh segala pengekangan. Namun ketika berjalan maju dan mundur, ia menyebabkan kehancuran banyak makhluk hidup. Apakah akibat yang dijelaskan oleh Nigantha-Nataputa terhadapnya? Yang mulia, Nigantha-Nataputa tidak menjelaskan apa yang tidak disengaja sebagai sangat tercela. Tetapi jika orang itu sengaja berumah tangga, maka itu adalah sangat tercela, yang mulia. Tetapi dalam kelompok manakah dari ketiga tongkat Nigantha-Nataputa menjelaskan kehendak berumah tangga dalam tongkat pikiran, yang mulia? Perumah tangga, perhatikanlah bagaimana engkau menjawab. Apa yang engkau katakan belakangan tidak selaras dengan apa yang engkau katakan sebelumnya. Juga karena dia bilang kan tongkat jasmani, barusan saja dia bilang tongkat pikiran. Makanya Buddha mengatakan apa yang engkau katakan sebelumnya tidak selaras dengan apa yang engkau katakan belakangan. Namun engkau membuat pernyataan ini, aku akan berdebat dengan berdasarkan pada kebenaran, yang mulia. Maka marilah kita berbincang-bincang mengenai hal ini. Yang mulia, walaupun Sang Bhagawa telah berkata demikian, namun masih ngeyel ini. Tongkat jasmani adalah yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk, dalam melakukan perbuatan buruk, sedangkan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela. Sekarang, bagaimana menurut berumah tangga? Apakah pemukiman Nalanda ini berhasil dan makmur? Apakah ramai dan penuh dengan orang? Benar, yang mulia, demikianlah. Bagaimana menurutmu berumah tangga? Misalkan seseorang datang dengan mengacungkan pedang dan berkata, dalam sesaat, dalam sekejap, aku akan menjadikan seluruh makhluk hidup di pemukiman Nalanda ini menjadi satu tumpukan daging, menjadi satu gunung daging. Bagaimana menurutmu berumah tangga? Mampukah orang itu melakukan hal itu? Yang mulia, 10, 20, 30, 40, atau bahkan 50 orang tidak akan mampu menjadikan seluruh makhluk hidup di pemukiman ini menjadi satu tumpukan daging, menjadi satu gunung daging dalam sesaat atau sekejap, apalagi hanya satu orang. Bagaimana menurutmu berumah tangga? Misalkan seorang petapa atau brahmana yang memiliki kekuatan batin dan mencapai penguasaan pikiran datang dan berkata, aku akan menghancurkan pemukiman Nalanda ini menjadi abu dengan satu perbuatan pikiran membenci. Bagaimana menurutmu berumah tangga? Dapatkah petapa atau brahmana itu melakukan hal tersebut? Yang mulia, seorang petapa atau brahmana demikian yang memiliki kekuatan batin dan mencapai penguasaan pikiran akan mampu menghancurkan 10, 20, 30, 40 atau bahkan 50 Nalanda menjadi abu dengan satu perbuatan pikiran membenci, apalagi hanya satu Nalanda. Perumah tangga. Perhatikanlah bagaimana engkau menjawab. Apa yang engkau katakan belakangan tidak selaras dengan apa yang engkau katakan sebelumnya. Juga, apa yang engkau katakan sebelumnya tidak selaras dengan apa yang engkau katakan belakangan. Namun, engkau membuat pernyataan ini. Aku akan berdebat dengan berdasarkan pada kebenaran, yang mulia. Maka marilah kita berbincang-bincang mengenai hal ini. Yang mulia, walaupun Sang Bhagawa telah berkata demikian, namun tongkat jasmani adalah yang paling tercela bagi pelaksanaan perbuatan buruk. Nih ngeyel banget nih si Upali ya, dalam melakukan perbuatan buruk.
dengan tongkat ucapan dan tongkat pikiran tidak terlalu tercela. Bagaimana menurutmu perumah tangga? Pernahkah engkau mendengar bagaimana hutan-hutan dan daka, kalingga, meja, dan matangga menjadi hutan? Pernah yang mulia, karena engkau pernah mendengarnya, bagaimanakah terjadinya hutan-hutan itu? Yang mulia, aku mendengar bahwa hutan-hutan itu terjadi melalui perbuatan pikiran membenci dari para petapa. Dijawab tapi masih ngeyel nih si Upali nih bro dan sis. Perumah tangga, perhatikanlah bagaimana engkau menjawab. Apa yang engkau katakan belakangan tidak selaras dengan apa yang engkau katakan sebelumnya. Juga apa yang engkau katakan sebelumnya tidak selaras dengan apa yang engkau katakan belakangan. Namun engkau membuat pernyataan ini, aku akan berdebat dengan berdasarkan pada kebenaran. Yang mulia, maka marilah kita berbincang-bincang mengenai hal ini. Yang mulia, aku merasa puas dan senang sejak perumpamaan Bagawa yang pertama. Namun demikian, aku pikir aku harus membantah Sang Bagawa seperti itu karena aku ingin mendengarkan dari Sang Bagawa berbagai solusi atas permasalahan. Mengagumkan yang mulia, mengagumkan yang mulia. Sang Bagawa telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara, seolah-olah beliau menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan bagi yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan, agar mereka yang memiliki penglihatan dapat melihat bentuk-bentuk. Yang mulia, aku berlindung pada Sang Bagawa dan pada Dhamma dan pada Sangga para biku. Sudilah Bagawa mengingatku sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Selidikilah dengan seksama perumah tangga. Baik sekali bagi orang terkenal seperti engkau untuk menyelidiki dengan seksama. Ini bagusnya Buddha tidak pernah memaksa orang harus langsung percaya kepada Tisarana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Tetapi Buddha minta selidikilah dengan seksama. Dan dijawab oleh Upali, yang mulia, aku bahkan menjadi lebih puas dan lebih senang dengan pemberitahuan Sang Bagawa itu. Karena sekte-sekte lain ketika mendapatkan aku sebagai siswa mereka akan membawa Panji ke seluruh Nalanda mengumumkan, perumah tangga Upali telah menjadi siswa kami. Tetapi sebaliknya, Sang Bagawa memberitahukan, selidikilah dengan seksama perumah tangga. Baik sekali bagi orang terkenal seperti engkau untuk menyelidiki dengan seksama. Jadi untuk kedua kalinya yang mulia, aku berlindung kepada Sang Bagawa dan pada Dhamma dan pada Sangga para biku. Sudilah Bagawa mengingatku sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Perumah tangga, keluargamu telah lama menyokong para niganta dan engkau harus mempertimbangkan bahwa dana harus diberikan kepada mereka ketika mereka datang. Nih Buddha baik banget ya. Walaupun Upali bilang saya berlindung kepada Sang Bagawa, Dhamma, dan Sangga, tetap Sang Buddha itu menyarankan bahwa dana harus diberikan kepada para niganta itu karena Upali ini adalah murid Niganta Nataputa. Jadi tidak serakah Buddha itu karena memang beliau sudah memotong keserakahan. Nah, di Upali menjawab, yang mulia, aku bahkan menjadi lebih puas dan lebih senang dengan pemberitahuan Sang Bagawa itu. Yang mulia, aku telah mendengar bahwa Petapa Gotama mengatakan demikian.
Persembahan harus diberikan hanya kepadaku. Persembahan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Persembahan harus diberikan hanya kepada para siswaku. Persembahan tidak boleh diberikan kepada para siswa orang lain. Hanya persembahan yang diberikan kepadaku yang menghasilkan buah, bukan apa yang diberikan kepada orang lain. Hanya persembahan yang diberikan oleh para siswaku yang menghasilkan buah, bukan apa yang diberikan kepada para siswa orang lain. Tetapi sebaliknya, Sang Bagawa menganjurkan untuk memberikan persembahan kepada para niganta. Bagaimanapun juga, kami akan mengetahui waktunya untuk itu yang mulia. Jadi untuk ketiga kalinya yang mulia, aku berlindung pada Sang Bagawa, pada Dhamma, dan pada Sangga para biku. Sudilah Bagawa mengingatku sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Kemudian Sang Bagawa membabarkan kepada perumah tangga Upali instruksi bertingkat, yaitu khotbah tentang memberi atau dana. Jadi Buddha itu juga mengajarkan tentang dana, kemudian khotbah tentang moralitas atau sila, khotbah tentang alam surga. Beliau menjelaskan bahaya, kemunduran, dan kekotoran dalam kenikmatan indriawi dan berkah dari pelepasan keduniawian. Ketika beliau mengetahui bahwa pikiran perumah tangga Upali telah siap, dapat menerima, bebas dari rintangan, gembira dan berkeyakinan, beliau membabarkan kepadanya ajaran yang khas para Buddha, penderitaan, asal adanya penderitaan, asal mulanya penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan sang jalan keluar dari penderitaan. Bagaikan sehelai kain bersih, dengan semua noda disingkirkan, akan dapat menerima warna dengan merata. Demikian pula, selagi perumah tangga Upali duduk di sana, penglihatan Dhamma yang sangat bersih tanpa noda muncul dalam dirinya. Segala sesuatu yang tunduk pada kemunculan juga tunduk pada kelenyapan. Kemudian perumah tangga Upali melihat Dhamma, mencapai Dhamma, memahami Dhamma, mengukur Dhamma. Ia menyeberang melampaui keraguan-raguan, menyingkirkan kebingungan, memperoleh keberanian, dan menjadi tidak tergantung pada orang lain dalam pengajaran sang guru. Kenapa? Karena oleh para Brahmana, murid-muridnya itu sangat bergantung kepada gurunya. Kemudian ia berkata kepada Sang Bagawa, "Sekarang yang mulia kami harus pergi. Kami sibuk dan banyak urusan yang harus dikerjakan. Silakan engkau pergi perumah tangga." Kemudian perumah tangga Upali setelah merasa senang dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa, bangkit dari duduknya. Dan setelah bersujud kepada Sang Bagawa dengan beliau di sisi kanannya, ia kembali ke rumahnya. Di sana ia memanggil penjaga pintunya demikian, "Penjaga pintu, mulai hari ini dan seterusnya, aku menutup pintuku untuk para niganta dan niganti, dan aku membuka pintuku untuk para biku, bikuni, umat awam laki-laki dan umat awam perempuan, para siswa Sang Bagawa. Jika ada niganta yang datang, katakan pada mereka demikian, 'Tunggu yang mulia, jangan masuk. Mulai hari ini dan seterusnya, perumah tangga Upali telah menjadi siswa petapa Gotama. Ia telah menutup pintunya untuk para niganta dan niganti, dan ia membuka pintunya untuk para biku, bikuni, umat awam laki-laki, dan umat awam perempuan, para siswa Sang Bagawa. Yang mulia, jika engkau membutuhkan persembahan, tunggulah di sini. Mereka akan membawakannya untukmu di sini." "Baik, Tuan," penjaga pintu itu menjawab. Niganta Digatapasi mendengar perumah tangga Upali telah menjadi siswa petapa Gotama. Kemudian ia menemui Niganta Nataputa dan memberitahunya, "Yang mulia, aku telah mendengar demikian,
perumah tangga Upali telah menjadi siswa petapa Gotama. Tidak mungkin Tapasi, tidak mungkin terjadi bahwa perumah tangga Upali akan menjadi siswa di bawah petapa Gotama. Tetapi mungkin saja dapat terjadi bahwa petapa Gotama akan menjadi siswa di bawah perumah tangga Upali. Dan untuk kedua, pede banget ya ini Niganta Nataputa. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, Niganta Diga Tapasi memberitahukan kepada Niganta Nataputa, "Yang mulia, aku telah mendengar demikian. Perumah tangga Upali telah menjadi siswa petapa Gotama." Tidak mungkin Tapasi, tidak mungkin terjadi. Yang mulia, haruskah aku pergi dan memberitahu apakah perumah tangga Upali benar telah menjadi siswa petapa Gotama atau tidak? Pergilah Tapasi dan cari tahu apakah ia telah menjadi siswa petapa Gotama atau tidak. Kemudian Niganta Diga Tapasi mendatangi rumah rumah tangga Upali. Dari jauh, penjaga pintu melihatnya datang dan memberitahunya, "Tunggu Yang Mulia, jangan masuk. Mulai hari ini dan seterusnya, perumah tangga Upali telah menjadi siswa petapa Gotama. Ia telah menutup pintunya untuk para Niganta dan Niganti, dan ia membuka pintunya untuk para biku, bikuni, umat awam laki-laki dan umat awam perempuan, para siswa Sang Bagawa. Yang mulia, jika engkau membutuhkan persembahan, tunggulah di sini. Mereka akan membawakannya untukmu di sini." "Aku tidak membutuhkan persembahan, teman," ia berkata. Dan ia kembali menemui Niganta Nataputa dan memberitahunya, "Yang mulia, sangat benar bahwa perumah tangga Upali telah menjadi siswa petapa Gotama. Yang mulia, engkau tidak menyetujui ketika aku memberitahukan kepadamu. Yang mulia, aku tidak setuju perumah tangga Upali mencoba untuk membantah doktrin petapa Gotama, karena petapa Gotama adalah seorang penyihir dan menguasai sihir pengalihan keyakinan, yang dengannya beliau mengalihkan keyakinan para penganut sekte lainnya. Dan sekarang Yang mulia, perumah tangga Upali telah dialihkan keyakinannya oleh para Gotama dengan sihir pengalihan keyakinannya." Ini lucu banget ini. Tidak, Niganta Nataputa pun masih ngeyel. Tidak mungkin Tapasi, tidak mungkin terjadi bahwa perumah tangga Upali akan menjadi siswa di bawah petapa Gotama. Tetapi mungkin saja dapat terjadi bahwa petapa Gotama yang akan menjadi siswa di bawah perumah tangga Upali. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, Niganta Diga Tapasi memberitahukan kepada Niganta Nataputa, "Yang mulia, sangat benar bahwa perumah tangga Upali telah menjadi siswa petapa Gotama dengan sihir pengalihan keyakinannya." Tidak mungkin Tapasi, tidak mungkin terjadi. Dapat terjadi bahwa petapa Gotama yang akan menjadi siswa di bawah perumah tangga Upali. Sekarang aku akan pergi sendiri dan mencari tahu apakah ia telah menjadi siswa petapa Gotama atau tidak. Kemudian Niganta Nataputa bersama dengan sejumlah besar para Niganta mendatangi rumah tangga Upali. Dari jauh penjaga pintu melihatnya datang dan memberitahunya, "Tunggu Yang mulia, jangan masuk. Mulai hari ini dan seterusnya, perumah tangga Upali telah menjadi siswa petapa Gotama. Ia telah menutup pintunya untuk para Niganta dan Niganti dan membuka pintunya untuk para biku, bikuni, umat awam laki-laki dan umat awam perempuan, para siswa Sang Bagawa. Yang mulia, jika engkau membutuhkan persembahan, tunggulah di sini. Mereka akan membawakannya untukmu di sini." Penjaga pintu, "Pergilah temui perumah tangga Upali dan katakan kepadanya, 'Tuan, Niganta Nataputa sedang berdiri di gerbang luar bersama sejumlah besar para Niganta. Ia ingin menemui Tuan.'
Baik yang mulia, ia menjawab. Dan ia pergi menemui perumah tangga Upali dan memberitahukan kepadanya, "Tuan, Niganta Nataputa sedang berdiri di gerbang luar bersama sejumlah besar para Niganta. Ia ingin menemui Tuan." "Kalau begitu penjaga pintu, persiapkan tempat-tempat duduk di aula di pintu tengah." "Baik Tuan," ia menjawab. Dan setelah ia mempersiapkan tempat-tempat duduk di aula di pintu tengah, ia kembali menghadap rumah tangga Upali dan memberitahunya, "Tuan, tempat-tempat duduk telah dipersiapkan di aula di pintu tengah. Silakan Tuan datang." Kemudian perumah tangga Upali memasuki aula di pintu tengah dan duduk di tempat duduk tertinggi, terbaik, termulia yang ada di sana. Kemudian ia memberitahu si penjaga pintu, "Sekarang penjaga pintu, temuilah Niganta Nataputa dan beritahukan kepadanya." "Yang mulia," perumah tangga Upali berkata, "silakan masuk yang mulia." "Baik Tuan," ia menjawab. Lalu ia menemui Niganta Nataputa dan memberitahunya. "Yang mulia," perumah tangga Upali berkata, "silakan masuk." Kemudian Niganta Nataputa bersama dengan sejumlah besar para Niganta memasuki aula di pintu tengah. Sebelumnya, ketika perumah tangga Upali dari kejauhan melihat kedatangan Niganta Nataputa, ia biasanya keluar untuk menemuinya, membersihkan tempat duduk tertinggi, terbaik, termulia yang ada di sana dengan jubah luarnya. Dan setelah menata seluruhnya, ia mempersilahkannya duduk di tempat duduk tersebut. Tetapi sekarang, sambil duduk di tempat duduk tertinggi, terbaik, termulia, ia berkata kepada Niganta Nataputa, "Yang mulia, ada tempat-tempat duduk. Duduklah jika kalian menghendaki." Ketika hal ini dikatakan, Niganta Nataputa berkata, "Perumah tangga, engkau sudah gila, engkau bodoh, engkau pergi dengan mengatakan, 'Yang mulia, aku akan membantah doktrin Petapa Gotama,' dan engkau telah kembali dengan terjebak oleh jaring besar ajarannya, bagaikan seseorang yang pergi untuk mengebiri orang lain dan kembali dengan dirinya sendiri yang dikebiri, bagaikan seseorang yang pergi untuk mencungkil mata orang lain dan kembali dengan matanya sendiri tercungkil. Demikian pula engkau perumah tangga, pergi dengan mengatakan, 'Yang mulia, aku akan membantah doktrin Petapa Gotama,' dan engkau telah kembali dengan terjebak oleh jaring besar ajarannya. Perumah tangga, engkau telah teralihkan oleh Petapa Gotama dengan sihir pengalihannya." Sungguh menguntungkan sekali sihir pengalihannya itu, yang mulia. Sungguh baik sekali sihir pengalihan itu, yang mulia. Jika sanak saudara dan kerabatku teralihkan oleh pengalihan ini, maka itu akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan sanak saudara dan kerabatku untuk waktu yang lama. Jika semua para mulia teralihkan oleh pengalihan ini, maka itu akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan para mulia itu untuk waktu yang lama. Jika semua Brahmana, semua pedagang, semua pekerja teralihkan oleh pengalihan ini, maka itu akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan para pekerja itu untuk waktu yang lama. Jika dunia ini bersama dengan para dewa, Mara dan Brahma, generasi ini bersama dengan para petapa dan Brahmana, para pangeran dan rakyatnya teralihkan oleh pengalihan ini, maka itu akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan dunia untuk waktu yang lama. Sehubungan dengan hal ini, yang mulia, aku akan memberikan perumpamaan kepadamu karena beberapa orang bijaksana di sini memahami makna suatu pernyataan melalui perumpamaan. Yang mulia, suatu ketika terdapat seorang Brahmana yang sudah tua,
jompo, dan terbebani dengan tahun demi tahun. Ia memiliki istri seorang Brahmana muda yang sedang hamil dan menjelang persalinan. Kemudian ia berkata kepada suaminya, "Pergilah Brahmana, belilah seekor monyet muda di pasar dan bawa pulang untukku sebagai teman bermain bagi anakku." Ia menjawab, "Tunggulah istriku, hingga engkau melahirkan anak. Jika engkau melahirkan anak laki-laki, maka aku akan pergi ke pasar dan membelikan seekor monyet jantan muda dan membawanya pulang sebagai teman bermain bagi anakmu. Tetapi jika engkau melahirkan anak perempuan, maka aku akan pergi ke pasar dan membelikan seekor monyet betina muda dan membawanya pulang sebagai teman bermain bagi anakmu." Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, ia mengajukan permohonan yang sama dan menerima jawaban yang sama. Karena pikirannya terikat pada istrinya dengan cinta, ia pergi ke pasar, membeli seekor monyet jantan muda, membawanya pulang dan berkata kepada istrinya, "Aku telah membeli monyet jantan muda ini di pasar dan membawanya pulang kepadamu sebagai teman bermain bagi anakmu." Kemudian istrinya berkata kepadanya, "Pergilah Brahmana, bawalah monyet jantan muda ini kepada Ratapani, putra pencelup kain, dan katakan kepadanya, 'Ratapani, aku ingin agar monyet jantan muda ini diberi warna yang disebut kuning salep, dipukul berkali-kali dan dihaluskan kedua sisinya.'" Kemudian karena pikirannya terikat pada istrinya dengan cinta, ia membawa monyet jantan muda itu kepada Ratapani, putra seorang pencelup kain, dan berkata, "Ratapani, aku ingin agar monyet jantan muda ini diberi warna yang disebut kuning salep, dipukul berkali-kali dan dihaluskan di kedua sisinya." Ratapani, putra pencelup kain, memberitahukan kepadanya, "Tuan, monyet jantan muda ini akan menerima celupan, tetapi bukan pukulan atau penghalusan. Demikian pula yang mulia, doktrin para niganta bodoh akan memberikan kegembiraan pada orang-orang bodoh, namun bukan pada orang-orang bijaksana yang tidak akan bertahan terhadap ujian atau penghalusan." Yang luar biasa nih Sang Buddha langsung gitu ya mengatakan orang-orang bodoh. Kemudian yang mulia, pada kesempatan lain Brahmana itu membawa sepasang pakaian baru kepada Ratapani, putra pencelup kain, dan berkata, "Ratapani, aku ingin agar sepasang pakaian baru ini diberi warna yang disebut kuning salep, dipukul berkali-kali dan dihaluskan di kedua sisinya." Ratapani, putra pencelup kain, memberitahukan kepadanya, "Tuan, sepasang pakaian baru ini akan menerima celupan dan pukulan dan penghalusan. Demikian pula yang mulia, doktrin Sang Bagawa yang sempurna dan tercerahkan sempurna akan memberikan kegembiraan pada orang-orang bijaksana, namun bukan pada orang-orang bodoh, akan bertahan terhadap ujian dan penghalusan. Perumah tangga, masyarakat, dan raja mengenalmu demikian. Perumah tangga Upali adalah seorang siswa dari Niganta Nataputa. Siswa siapakah engkau harus kami anggap?" Dalam ketika hal ini dikatakan, perumah tangga Upali bangkit dari duduknya, merapikan jubah atasnya dan salah satu bahunya. Ia merangkapkan tangannya sebagai penghormatan ke arah Sang Bagawa dan memberitahukan kepada Niganta Nataputa, "Dalam hal ini yang mulia, dengarlah siswa siapa aku ini. Beliau adalah sang bijaksana yang telah menyingkirkan delusi, telah meninggalkan belantara dalam pikiran, pemenang dalam peperangan. Beliau tidak menderita, dengan pikiran seimbang yang sempurna, matang dalam moralitas, berkebijaksanaan mulia, melampaui segala godaan. Beliau adalah tanpa noda. Beliau adalah Sang Bagawa dan aku adalah siswanya. Bebas dari kebingungan,
Beliau berdiam dalam kepuasan, menolak perolehan duniawi, wadah kegembiraan, seorang manusia yang telah menyelesaikan tugas pertapaan, seorang yang membawa jasmani terakhirnya. Beliau sama sekali tanpa tanding dan sama sekali tanpa noda. Beliau adalah Sang Bagawa dan aku adalah siswanya. Beliau bebas dari keraguan-raguan dan terampil, pendisiplin dan pemimpin yang unggul. Tidak seorang pun melampaui kualitas-kualitasnya yang gilang gemilang. Tanpa bimbang, beliau adalah penerangan. Setelah mematahkan keangkuhan, beliau adalah pahlawan. Beliau adalah Sang Bagawa dan aku adalah siswanya. Sang pemimpin kelompok, beliau tidak terukur. Kedalamannya tidak terukur. Beliau mencapai keheningan, pemberi keamanan, pemilik pengetahuan. Beliau berdiri dalam dhamma dengan batin terkendali. Setelah mengatasi segala belenggu, beliau terbebaskan. Beliau adalah Sang Bagawa dan aku adalah siswanya. Gajah yang bersih tanpa noda hidup di tempat terpencil. Dengan belenggu-belenggu seluruhnya dihancurkan, sepenuhnya terbebas. Terampil dalam berdiskusi, penuh dengan kebijaksanaan. Panjinya telah diturunkan. Apa maksudnya? Panjinya telah diturunkan. Kalau pada saat peperangan, mereka menaikkan bendera yang disebut sebagai panji. Pada saat tidak lagi perang, maka panji diturunkan, artinya berdamai. Beliau tidak lagi bernafsu. Setelah menjinakkan dirinya sendiri, beliau tidak lagi berpapanca atau penggandaan pikiran. Beliau adalah Sang Bagawa dan aku adalah siswanya. Yang terbaik di antara para petapa tanpa rencana curang, memperoleh 3 pengetahuan mencapai kesucian. Batinnya dibersihkan, seorang ahli khotbah. Beliau selalu hidup dalam ketenangan, penemu pengetahuan. Yang pertama dari semua pemberi, beliau selalu mampu. Beliau adalah Sang Bagawa dan aku adalah siswanya. Beliau adalah yang mulia, terkembang dalam pikiran, telah mencapai tujuan dan membebarkan kebenaran, memiliki perhatian dan pandangan terang penembusan. Beliau tidak condong ke depan maupun ke belakang. Maksudnya tidak mengarah ke masa depan dan juga tidak mengarah ke masa lalu. Bebas dari gangguan, mencapai kemahiran. Beliau adalah Sang Bagawa dan aku adalah siswanya. Beliau telah mengembara dengan benar dan berdiam dalam meditasi, tidak terkotori dalam batin, sempurna dalam kemurnian. Beliau tidak bergantung sama sekali tanpa takut, hidup terasing mencapai puncak. Setelah menyeberang oleh dirinya sendiri, beliau menuntun kami menyeberang. Beliau adalah Sang Bagawa dan aku adalah siswanya. Yang memiliki ketenangan tertinggi dengan kebijaksanaan luas, seorang yang kebijaksanaan tinggi, hampa dari segala keserakahan. Beliau adalah Sang Tathagata, beliau adalah yang termulia, beliau adalah tanpa tandingan, tidak ada yang menyamainya. Pemberani, terampil dalam segala hal, beliau adalah Sang Bagawa dan aku adalah siswanya. Beliau telah mematahkan ketagihan dan menjadi yang tercerahkan, menghalau segala kabut sepenuhnya tanpa noda, yang paling layak menerima persembahan, makhluk yang paling perkasa, orang yang paling sempurna melampaui perkiraan, terbaik dalam kemegahan, mencapai puncak keagungan. Beliau adalah Sang Bagawa dan aku adalah siswanya. Kapankah engkau menggubah syair pujian kepada petapa Gotama itu perumah tangga Upali? Yang mulia, misalkan terdapat timbunan berbagai jenis bunga, kemudian seorang pembuat kalung bunga yang cerdas atau muridnya ingin merangkainya menjadi kalung bunga berwarna-warni.
Demikian pula Yang Mulia Sang Bagawa memiliki banyak kualitas yang patut dipuji, ratusan kualitas yang patut dipuji. Siapakah Yang Mulia yang tidak akan memuji yang patut dipuji? Kemudian karena Niganta Nataputa tidak mampu menahankan penghormatan yang diberikan kepada Sang Bagawa, ia memuntahkan darah panas dari mulutnya di sana dan pada saat itu juga. Jadi Niganta ini kesal, sutanya sudah selesai. Nah, di sini diberitahu mereka berpikir bahwa tongkat peperangan itu adalah sesuatu yang paling berbahaya. Tetapi sesungguhnya Sang Buddha mengatakan pikiranlah yang paling berbahaya. Karena dengan pikiran maka bisa melakukan perbuatan keliru. Dari pikiran bisa mengatakan ucapan yang keliru. Jadi semua bermula dari pikiran. Demikian bro dan sis. Wah, malam ini semua mendengarkan sutta. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang berkomentar. Jadi terpesona oleh Upali ya. Jadi ini adalah malam ini sutta tentang Upali yang saya bacakan dari Majjhima Nikaya 56 Upali Sutta yang menerima tisarana berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha kepada Sang Buddha. Sebenarnya ada satu sutta pendek dan ini juga tentang perang. Saya akan membacakan tapi waktunya sudah hampir jam 8. Harusnya bisa selesai. Oke. Dari Anguttara Nikaya 576 Duttiya Yoda Wijiwa Sutta, prajurit yang kedua. Para biku, ada 5 jenis prajurit ini terdapat di dunia ini. Apakah yang 5 ini? Di sini seorang prajurit mengambil pedang dan perisai. Ia mempersenjatai dirinya dengan busur dan anak panah dan memasuki medan perang. Ia berjuang dan mengerahkan usahanya dalam pertempuran, tetapi lawannya membunuhnya dan menewaskannya. Ada para biku prajurit demikian di sini. Ini adalah jenis prajurit pertama yang terdapat di dunia. Kemudian seorang prajurit mengambil pedang dan perisai, mempersenjatai dirinya dengan busur dan anak panah, dan memasuki medan perang. Ia berjuang mengerahkan usahanya dalam pertempuran, tetapi lawannya melukainya. Teman-temannya mengangkatnya dan membawanya kepada sanak saudaranya. Sewaktu ia sedang dibawa kepada sanak saudaranya, ia meninggal dunia dalam perjalanan sebelum sampai di sana. Ada para biku, prajurit demikian di sini. Ini adalah jenis prajurit kedua yang terdapat di dunia. Kemudian seorang prajurit mengambil pedang dan perisai, mempersenjatai dirinya dengan busur dan anak panah, memasuki medan perang. Ia berjuang dan mengerahkan usahanya dalam pertempuran, tetapi lawannya melukainya. Teman-temannya mengangkatnya dan membawanya kepada sanak saudaranya. Sanak saudaranya mengobati dan merawatnya. Tetapi ketika mereka sedang melakukan hal itu, ia meninggal dunia karena lukanya. Ada para biku prajurit demikian di sini. Ini adalah prajurit ketiga yang terdapat di dunia. Kemudian seorang prajurit mengambil pedang dan perisai, mempersenjatai dirinya dengan busur dan anak panah, dan memasuki medan perang. Ia berjuang dan mengerahkan usahanya dalam pertempuran, tetapi lawannya melukainya. Teman-teman mengangkatnya dan membawanya kepada sanak saudaranya. Sanak saudaranya mengobatinya, merawatnya, dan sebagai akibatnya ia sembuh dari luka itu. Ada para biku prajurit demikian di sini. Ini adalah jenis prajurit keempat yang terdapat di dunia. Kemudian seorang prajurit mengambil pedang dan perisai, mempersenjatai dirinya dengan busur dan anak panah, memasuki medan perang. Setelah memenangkan pertempuran, ia keluar sebagai pemenang dan menempati posisi di garis depan medan perang. Ada para biku prajurit demikian di sini. Ini adalah
jenis prajurit kelima yang terdapat di dunia. Demikian pula ada 5 jenis orang ini yang serupa dengan para prajurit itu terdapat di antara para biku. Apakah yang 5 ini? Yang pertama, di sini seorang biku berdiam dengan bergantung pada suatu desa atau pemukiman tertentu. Pada pagi hari merapikan jubah, membawa jubah dan mangkuknya memasuki desa atau pemukiman untuk menerima dana makanan. Dengan jasmani, ucapan, dan pikiran tidak terjaga, tanpa menegakkan perhatian, organ-organ indrianya tidak terkendali. Di sana ia melihat para perempuan dengan pakaian berantakan dan terbuka. Ketika ia melihat mereka, nafsu menyerang pikirannya. Dengan pikiran yang diserang oleh nafsu, ia melakukan hubungan seksual tanpa mengungkapkan kelemahannya dan tanpa meninggalkan latihan. Orang ini aku katakan adalah serupa dengan prajurit yang mengambil pedang dan perisai, mempersenjatai dirinya dengan busur dan anak panah, memasuki medan perang, berjuang mengerahkan usahanya dalam pertempuran, tapi lawannya membunuhnya dan menewaskannya. Demikianlah ini jenis orang pertama serupa dengan prajurit yang terdapat di antara para biku, dan tidak hanya para biku tapi juga para umat. Jadi kita harus berhati-hati dalam pengendalian indriawi. Kalau tidak, kita akan menjadi terjebak di dalam pelanggaran-pelanggaran. Yang kedua, kemudian seorang biku berdiam dengan bergantung pada suatu desa dan pemukiman tertentu. Pada pagi hari, ia merapikan jubah, membawa jubah dan mangkuk memasuki desa dan pemukiman untuk menerima dana makanan, dan nafsu menyerang pikirannya. Dalam pikirannya, diserang oleh nafsu, ia terbakar secara jasmani dan secara pikiran oleh demam nafsu. Ia berpikir, biarlah aku kembali ke wihara dan memberitahu para biku. Teman-teman, aku dikuasai oleh nafsu, tertindas oleh nafsu. Aku tidak dapat mempertahankan kehidupan spiritual. Setelah mengungkapkan kelemahanku dalam latihan, aku akan meninggalkan latihan kembali pada kehidupan rendah. Sewaktu ia berjalan kembali ke wihara, bahkan sebelum sampai, ia mengungkapkan kelemahannya ini dalam latihan, meninggalkan kelatihan, kembali dalam penghidupan rendah. Dalam perjalanan itu, orang ini aku katakan serupa dengan prajurit yang mengambil pedang perisai, memasuki medan perang, terluka oleh lawannya sewaktu ia berjuang, dan diangkat dibawa pada sanak keluarga tapi meninggal dunia dalam perjalanan bahkan sebelum sampai. Ada para biku, orang seperti ini adalah orang jenis kedua yang serupa dengan seorang prajurit yang terdapat di antara para biku. Jadi ada pula yang dimana perumah tangga pun seperti ini, tergoda oleh nafsu indriawi dan kemudian terbelenggu oleh nafsu-nafsu indriawi di dalam pikiran mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang biku berdiam bergantung pada suatu desa dan pemukiman, membawa jubah dan mangkuk memasuki desa untuk menerima dana makanan, dan nafsu menyerang pikirannya. Dengan pikiran yang diserang oleh nafsu, ia terbakar secara jasmani dan secara pikiran oleh demam nafsu. Ia berpikir, biarlah aku kembali di wihara dan memberitahu para biku. Teman-teman, aku dikuasai oleh nafsu, tertindas oleh nafsu. Aku tidak dapat mempertahankan kehidupan spiritual. Setelah mengungkapkan kelemahanku, dalam latihan aku akan meninggalkan latihan, kembali pada kehidupan rendah. Ia kembali memberitahu para biku seperti demikian. Kemudian para biku menasihatinya dan mengajarinya.
Teman, Sang Bhagawa telah menyatakan bahwa kenikmatan-kenikmatan indriawi memberi sedikit sekali kepuasan, banyak penderitaan dan kesengsaraan, dan bahwa bahaya di dalamnya lebih banyak lagi. Dengan perumpamaan tulang belulang, Sang Bhagawa telah menyatakan bahwa kenikmatan-kenikmatan indriawi memberikan sedikit kepuasan, banyak penderitaan dan kesengsaraan, banyak bahaya di dalamnya. Dengan perumpamaan sepotong daging, seobor rumput, lubang bara api, perumpamaan mimpi, banyak sekali Sang Bhagawa telah menyatakan bahwa kenikmatan-kenikmatan indriawi memberikan sedikit kepuasan, banyak penderitaan dan kesengsaraan, dan bahwa bahaya di dalamnya lebih banyak lagi. Nikmatilah kehidupan spiritual. Jangan berpikir engkau tidak mampu mengikuti latihan, meninggalkan dan kembali pada kehidupan rendah. Sewaktu sedang dinasihati dan diajari oleh teman-temannya, ia membantah. Teman-teman, walaupun Sang Bhagawa telah menyatakan seperti demikian, aku akan meninggalkan latihan dan kembali pada kehidupan rendah. Dan ia meninggalkan latihan. Orang ini aku katakan adalah serupa dengan prajurit yang mengambil pedang, perisai, mempersenjatai dirinya, dan kemudian terluka oleh lawannya sewaktu berjuang, dan dibawa oleh sanak saudara yang diobati dan dirawat, tapi meninggal dunia karena luka ini, karena tidak mampu melawan nafsu yang dialami. Kemudian yang kelima, seorang biku berdiam dengan bergantung dengan suatu desa dan pemukiman tertentu. Pada pagi hari merapikan jubah, membawa jubah dan mangkuknya memasuki desa untuk menerima dana makanan. Nafsu menyerang pikirannya dan ia terbakar secara jasmani dan secara pikiran. Ia berpikir, biarlah aku kembali di wihara memberitahu para biku. Teman-teman, aku dikuasai oleh nafsu, tertindas oleh nafsu, tidak dapat mempertahankan kehidupan spiritual. Setelah mengungkapkan kelemahanku dalam latihan, aku akan meninggalkan latihan kembali kepada kehidupan rendah. Lalu diberitahu oleh para biku. Teman, Sang Bhagawa telah menyatakan bahwa kenikmatan-kenikmatan indria memberikan sedikit kepuasan, banyak penderitaan dan kesengsaraan, bahwa bahaya di dalamnya lebih banyak lagi. Nikmatilah kehidupan spiritual. Lagi retret, jangan pikirkan duniawi ya bro dan sis, karena ini ada hubungannya dengan ini. Jangan berpikir engkau tidak mampu mengikuti latihan, meninggalkannya, kembali kepada kehidupan rendah. Nah, orang-orang yang meninggalkan retret karena menyerah, itu seperti perumpamaan ini. Tapi kemudian setelah ia dinasehati dan diajari oleh teman-temannya, ia berkata, aku akan berusaha teman-teman, aku akan melanjutkan, aku akan menikmatinya. Aku tidak akan berpikir bahwa aku tidak akan mampu mengikuti latihan, meninggalkannya dan kembali pada kehidupan rendah. Orang ini aku katakan adalah serupa dengan prajurit yang mengambil pedang dan perisai, mempersenjatai dirinya dengan busur dan anak panah, masuk ke medan perang, terluka oleh lawannya sewaktu ia berjuang. Lalu ia diangkat dan dibawa kepada sanak saudara yang mengobatinya, merawatnya, kemudian sembuh dari luka itu. Ada para biku orang seperti demikian. Itu yang keempat bro dan sis. Sekarang yang kelima. Kemudian seorang biku berdiam dengan bergantung pada suatu desa, pemukiman tertentu, membawa jubah dan mangkuknya memasuki desa untuk menerima dana makanan dengan jasmani, ucapan dan pikiran terjaga, dengan perhatian ditegakkan, organ-organ indriawinya terjaga, terkendali. Setelah melihat suatu bentuk dengan mata, ia tidak menggenggam tanda-tanda dan ciri-cirinya.
Karena jika ia membiarkan indera mata tidak terkendali, maka kondisi-kondisi tidak bermanfaat berupa kerinduan dan kesedihan akan dapat menyerangnya. Ia berlatih mengendalikannya, menjaga indera mata, menjalankan pengendalian indera mata, mengendalikan indera telinga, mengendalikan mencium suatu bau dengan hidung, mengecap suatu rasa dengan kecapan dan lidah, mengendalikan indriawi dari lidah. Setelah merasakan suatu objek sentuhan dengan badan, ia menjalankan pengendalian indria badan. Setelah mengenali suatu fenomena pikiran dengan pikiran, ia tidak menggenggam tanda-tanda dan ciri-cirinya. Karena jika ia membiarkan indera pikiran tidak terkendali, maka kondisi-kondisi tidak bermanfaat berupa kerinduan dan kesedihan akan dapat menyerangnya. Ia berlatih mengendalikannya, menjaga indera pikirannya. Setelah makan, ia mendatangi tempat terasing untuk bermeditasi, pergi ke hutan, duduk bersila dan menegakkan tubuhnya, menegakkan perhatian di depannya, meninggalkan kerinduan pada dunia, memurnikan pikirannya dari keraguan-raguan, meninggalkan kelima rintangan, kekotoran pikiran yang melemahkan kebijaksanaan, dengan terasing dari kenikmatan indria, terasing dari kondisi tidak bermanfaat, masuk dalam dan berdiam dalam jana pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak menyakitkan, juga tidak menyenangkan, dengan pemurnian perhatian melalui ketenang seimbangan. Ketika pikirannya menyatu demikian, murni, bersih, tanpa noda, bebas dari kotoran, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai ke tanpa gangguan. Ia mengarahkannya pada pengetahuan hancurnya noda-noda. Ia memahami ini adalah penderitaan, kelahiran telah dihancurkan, kehidupan spiritual telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak akan kembali lagi pada kondisi makhluk apapun. Orang ini aku katakan serupa dengan prajurit yang mengambil pedang dan perisai, memenangkan pertempuran. Ia keluar sebagai pemenang, menempati posisi di garis depan medan perang. Ini adalah orang jenis kelima yang serupa dengan seorang prajurit yang terdapat di antara para biku. Demikian Bro Wira, suta-suta tentang perang sudah selesai saya bacakan. Semoga bermanfaat untuk semua yang hadir mendengarkan malam ini. Minggu depan saya masih bisa hadir di Cinta dengan tema yang berbeda. Sudah ada tema yang akan saya bawakan hari Senin depan. Semoga sharing suta malam ini bermanfaat bagi semua yang mendengarkan, baik secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma atau kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga alam semesta dan semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa di seri Cinta hari Senin depan di tanggal 17 Juni. Sama-sama Bro Hedi.